Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada bab 5 kali ini kita akan membahas mengenai terhapusnya kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan memberikan alasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai atau sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan, perbuatan baik maupun yang buruk. Perbuatan baik akan mendapat pahala atau ganjaran dan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa atau kesengsaraan dan siksa api neraka. Di samping Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah juga bersifat Al-Ghafur, yaitu artinya Maha Pengampun atau suka mengampuni. Dengan sifat ini, Ia akan mengampuni semua dosa atau kesalahan yang telah diperbuat manusia, seberapapun banyaknya dosa atau kesalahan yang telah diperbuat manusia. Allah Subhanahu wa taala memotivasi manusia agar tidak berputus asa terhadap rahmat-Nya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 1-10 mengenai peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Untuk artinya silahkan anak-anak dibaca. Alam naj'al lahu 'ainain, yang artinya bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata. Al-Balad ayat 8. Kemudian walisana, yang dengannya dia berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Wasyafatain, dan 2 buah bibirnya yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadikan anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Dengan indera mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sini juga terdapat surat Az-Zumar ayat 53 mengenai besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang kafir dan lain-lainnya, agar bertaubat dan kembali kepadanya, juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih lautan, kecuali dosa karena syirik, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu mengenai sholat dan sabar sebagai penolong. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala telah menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan melalui video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.